Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan TVRI Sumsel dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti di acara podcast. Nah, kali ini ini dia tamunya yang sangat penting, yang sedang jadi perbincangan banyak orang sebagai wakil rakyat kita. Pak Asvan Mufti. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Sumsel dari fraksi Gerindra. Oke, Pak Asvan, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Weni. Sehat ya, alhamdulillah. Mbak Weni sehat. Sehat, alhamdulillah. Tambah sehat sejak ketemu Pak Asvan. Amin, alhamdulillah. Oke, Pak Asvan dan teman-teman sekalian, kita mau bicara. Saya mau mewawancari Pak Asvan untuk topik isu yang sedang hangat, yaitu mengapa beras premium jarang terlihat di pasar. Seperti itu ya. Kalaupun ada mahal, apakah memang benar demikian? Dan kemudian bagaimana Pak Asvan dapat menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD Sumsel, khususnya di Komisi 2 yang bidangnya adalah bidang ketahanan pangan ya. Bagaimana Anda mengawasi semua ini dan apa yang Anda dapatkan laporannya dari masyarakat? Silakan Pak Aswan, kita santai aja. Kasih Mbak Eni. Sebelum lanjut, mungkin perlu kita jelaskan dulu Mbak Eni. Jadi beras ini Pak agak deketin kali ya. Agak deketin. Beberapa macam sesuai dengan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023. Oke. Ada namanya beras umum dan beras khusus. Nah, beras umum itu diantaranya adalah beras premium, beras medium, dan beras setengah medium. Tentu dengan speknya masing-masing. Iya. Kemudian ada yang namanya beras khusus. Khusus ini misalnya beras organik, termasuk beras ketan, atau beras yang bahan bakunya memang khusus. Seperti mungkin di daerah kita itu beras gunung misalnya dari pagar alam. Itu mungkin bisa kita kategorikan dengan beras khusus. Nah, beras khusus ini Mbak Weni itu memang tidak diatur pemerintah harga eceran tertingginya. Tapi kalau beras premium diatur oleh pemerintah, dan sekarang untuk Sumatera Selatan medium itu headnya itu 13.500. Kalau untuk premium itu 14.900. Oke. Terkait tadi Mbak Weni tadi kan ya kelangkaan. Memang kami Komisi 2 dalam melaksanakan fungsi dewan, fungsi pengawasan, kami sering turun ini Mbak Weni, dari hulu sampai ke hilir. Hulunya kami mengunjungi pabrik-pabrik beras, PT Buyung yang ada di Pegayut. Pegayut itu di OI ya? Di Pemulutan OI. Kemudian ada juga satu lagi saya lupa namanya. Kita intens untuk mengecek itu. Nah, dan sejauh pemantauan kita stok kita lumayan banyak. Nah, stok cukup atau melimpah? Kalau kategori ini? Saya kira melimpah kalau sekarang, melimpah. Karena Bulog juga sampai sekarang ada stok sekitar 90.000 ton. Untuk Bulog kita itu ya? Untuk Sumsel dan Bangka Belitung. Oke, 90.000 ton. Ya. Sumsel dan Babel. Okay. Kalau untuk yang tadi premium itu saya kira banyak sekali karena produksi kita 2024 itu 2.900.000 ton. Wow. Surplus kita Mbak Weni. Dan sekarang sampai dengan bulan Juli itu sudah lebih dari 2 juta ton juga. Nah, target prediksi Dinas Pertanian Sumatera Selatan sampai dengan Oktober atau akhir tahun kita akan mengalami peningkatan produksi sebesar kurang lebih 3,3 juta ton untuk tahun 2025 ini. Mudah-mudahan cuaca tetap bersahabat, sehingga kita tidak ada yang puso, tidak ada yang gagal panen Mbak ini. Saya kira demikian. Tapi Pak, kalau tadi Anda jelaskan gitu berarti nggak ada masalah loh. Sementara kenyataannya nggak kayak gitu Pak. Ada nggak usah jauh-jauh deh, ART saya gitu misalnya. Itu kalau dia beli itu bisa sekilo, kita bilangnya sekilo kan ya? Iya, sekilo. 17.000, itu kan berarti udah di atas HET yang 14.900. Iya, iya.
Ada juga di daerah, di daerah mana tadi saya dapat masukan dari netizen nih. Di daerah apa tadi depannya ya? Yang Oku itu. Oku Raya, iya. Oku Raya malah nggak ada. Kemudian ada lagi di daerah mana itu tadi? Tanjung Barangan tadi. Tanjung Barangan, Tanjung Barangan tadi. Itu kok juga langka, Pak? Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya, yang pertama kan harga dulu ya Bu. Harga tadi yang 17.000 kata Mbak Weni tadi, apakah itu masuk premium atau khusus? Itu pertama dulu. Nah, ya. Oplosan Pak, semua memang dioplos ya? Ya oplos semua. Nah, jadi mana yang kita bisa makan murni? Kalau khusus ya Pak ya? Khusus itu misalnya mereknya Pandan Wangi, saya Pandan sebut Wangi, merek lah. merek. Nah, itu kategori khusus. Tapi kalau Topi Koki, Raja itu beras premium. Nah, kita harus pastikan dulu ini yang 17.000 ini apa ini brandednya ini kan. Nah, tapi tentu ini adalah masukan bagi kami anggota Dewan Komisi 2. Kami akan mengecek nanti apa yang Ibu sebutkan tadi, Oku Raya akan kita cek kenapa bisa langka. Sebab kemarin kami komunikasi langsung dengan produsen beras kita, PT Buyung, dia mengatakan bahwa stok kita aman dan harga tetap mengacu pada ketentuan pemerintah. Tapi oke, akan kita cek ini masukan ini tentu kan kami cek ke produsennya, cek ke stakeholder yang bersangkutan. Pak Aswan, jadi kalau dibilang bahwa stok aman, ya kan, stok melimpah, apalagi diprediksi nanti sampai akhir tahun 3 jutaan gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan di Tanjung Barangan, di Oku Raya itu langka dan bahkan Oku Raya katanya nggak ada. Itu persoalannya ada pada apa? Rantai distribusikah atau permainan mafiakah atau apa? Ini akan kita cek Mbak Weni. Nanti kita cek dulu tapi ceknya jangan dari lama-lama. Ini besok bisa kita telepon ini. Nah nanti siapa yang distributor di daerah Oku Raya akan kita tanya kenapa bisa langka. Nah ini tentu ini kan apalagi kami dari fraksi Gerindra mempunyai tugas khusus untuk mengawal program Pak Prabowo ini, ketahanan pangan ini agar jangan ada pihak-pihak yang bermain. Kita belum bisa memastikan apa masalahnya. Kalau memang nanti dari produsennya supply-nya bagus, distributornya nanti bagaimana akan kita, insya Allah akan ketemu gimana masalahnya ini. Jangan sampai ada penimbunan atau mencari keuntungan yang merugikan masyarakat. Saya kira kita akan cek segera mungkin. Pak Aswan, tapi kan gini ya Pak Aswan, masalah beras ini kan masalah kita nih makan nasi gitu ya, boleh dibilangnya kita nih makan nasi. Dan persoalan ini nih setiap tahun kok nggak pernah selesai. Dalam arti isunya tuh ada terus gitu ya. Betul. Isunya ada terus. Nah, tadi Pak Aswan sebagai yang menjalankan fungsi pengawasan bilang akan cek. Bisa nggak sih hasil Pak Aswan dan kawan-kawan di Komisi 2 gitu khususnya ya, mengeceknya itu pertama transparan. Gitu ya, transparan dalam arti kalau dalam bayangan saya gitu ya, ada bikin semacam hotline service atau hotline cek bagi masyarakat warga Sumatera Selatan yang Anda tidak menemukan beras premium di sekitar Anda. Kami DPRD Sumsel Komisi 2 memprakarsai membuka hotline service. Pengaduan lah ya. Hotline pengaduan itu ya. Saya mau bilang kok susah banget tadi namanya. Udah sampai ke situ belum? Atau gimana cara untuk supaya masyarakat tuh tahu bahwa kalau ada apa-apa kita ngadunya ke DPR, ke DPRD, gitu kan ya? Apa Pak yang sudah dilakukan? Kalau membuat hotline kita belum mau ini, karena memang selama ini kan Sumsel ini belum bermasalah dengan beras, belum pernah bermasalah lah ya, signifikan. Tapi tentu ini akan menjadi masukan bagi DPRD, khususnya kami Komisi 2 akan kita bicarakan.
Tapi untuk kegiatan DPRD sendiri Mbak Weni, kita ada eh, IG ada yang bisa dipantau masyarakat. Apa kegiatan DPRD itu? Khusus Turun ke Komisi 2 ada lapangan. sendiri sosmednya? Belum ada. Belum ada. Jadi kita memang DPRD ini adalah kolektif kolegial. Iya. Jadi harus melalui pimpinan DPRD secara terstruktur, tidak bisa sendiri-sendiri. Nah, tentu masukan yang sangat baik ini akan kita sampaikan. Tetapi walaupun belum ada hotline, kita selalu membuka pengaduan masyarakat malah 24 jam. Jadi benar kata Mbak Weni tadi, masalah pertanian ini selalu ada terus masalahnya. Tapi kita melihat kebijakan Pak Prabowo ini sudah pada track yang betul, yang benar, sedikit demi sedikit membenahi masalah ini. Kalau dari hulunya Mbak Weni, biasanya pada saat musim tanam, bibit dan pupuk itu langka. Iya, betul. Pada saat musim panen, berasnya, gabahnya murah. Nah ini seolah tidak terjadi lagi karena ada HPP-nya 6.500. Walaupun kita akui ada beberapa daerah yang masih nakal. Ini all quality nih Mbak Weni. Artinya kalau dulu 6.500 itu ada kadar air berapa persen yang harus dipenuhi. Sekarang itu bisa dipermainkan. Nah sekarang malah Bapak Presiden itu all quality. Nah, all quality itu gimana maksudnya? Seluruh kualitas. Dia tidak melihat lagi kadar air gabah tersebut. Nah kita himbau juga, banyak juga kita temukan di lapangan. Dengan all quality ini kadang-kadang ada juga oknum ya, petani yang bermain. Dicampur lah ya, tapi itu nggak banyak, tapi ada kita temukan dan keluhan Bulog juga ada. Nah, ini kan bagaimana dalam bernegara ini semua kita ini mempunyai tanggung jawab yang baik. Artinya walaupun all quality ya kita berikan kualitas yang bagus. Jangan kita mengambil kesempatan dari aturan mentang-mentang all quality kita kasih ke yang jelek, yang bagus dikasih tempat lain. Saya kira ini juga tidak baik Mbak Weni. Nah ini, tapi sekarang alhamdulillah bibit, pupuk, saya kira sekarang sudah sedikit demi sedikit diperbaiki. Sampai harga gabahnya 6.500. Kami Komisi 2 ini kalau lagi musim panen hampir menerima telepon tiap hari. Oh ini Pak, di sini baru terima 5.000. Oh ini Pak. Nah ini kita komunikasikan dengan pihak penerima juga. Nah, jadi masukan dari pengusaha, petani, semuanya kita dengar. Gitu. Pak Aswan, apakah sebagai anggota dewan gitu ya, menerima laporan tentang kenaikan harga beras tuh Anda dan teman-teman di Komisi 2 tahu sendiri ataukah menerima laporan dari masyarakat, dan apakah laporan tersebut diterima secara cepat? Sehingga gini loh, maksud saya ada kesenjangan kalau laporan dari masyarakat lambat atau dari sosial media atau dari media mainstream lambat, itu mengakibatkan juga Anda dan kawan-kawan tuh bergeraknya jadi lambat juga. Itu berpengaruh nggak? Ya berpengaruh, tapi sejauh ini kita komunikasinya bagus. Jadi kalau misalnya kayak kemarin saya dapat informasi dari teman bahwa di satu daerah premiumnya langka. Nah, langsung kita telepon nih produsennya, gimana Pak? Oh ternyata nggak langka kan. Nah, nanti kan bisa kita cari di mana sumber masalahnya. Saya kira komunikasi ini harus memang dilakukan dengan baik. Produsen beras, kemudian pertanian, Bulog, DPRD, dan kita juga ada pengawasan turun ke lapangan, ke pasar-pasar. Ini kita mengunjungi pasar Gelumbang dan pasar-pasar lainnya. Kita ngecek harga sembako ini bagaimana. Jadi kita tidak sekedar menerima laporan dari masyarakat juga, tapi juga ngecek kita ke lapangan. Langsung kita cek. Cek ke lapangan. Ya gitu. Oke. Terus kalau semua kelihatannya oke-oke aja gitu ya menurut Pak Aswan ya. Jadi laporan masyarakat yang katanya harga beras premium naik dan kurang merata di pasaran itu nggak jadi isu yang ini dong, isu yang utama dong. Saya kira ini kan sebagai masukan lah ya. Kita kan ada 17 kabupaten kota Sumatera Selatan ini, dan sejauh ini pengamatannya tidak
seperti di Jawa lah. Hmm. Jadi memang, tapi ini akan kita telusuri tadi di Oku, insya Allah akan kita tanyakan nanti dengan Dinas Ketahanan Pangan Selatan, tolong dicek di mana masalahnya. Karena kita stok ini kan banyak, Mbak ini. Karena kan hukum ekonomi berlaku di beras ini. Iya, Kalau iya, iya, stoknya nggak ada, pasti dia mahal. Betul. Nah ini kita stoknya ada, merupakan apalagi sekarang Sumatera Selatan menerima program optimalisasi lahan dan cetak sawah mulai tahun kemarin. Nah ini juga tentu ke depan akan menambah produksi beras Sumatera Selatan. Dan tentu ini akan kami cek ini. Okuraya ada beberapa pasar di Palembang ini. Oke, kalau tentang hubungan dengan eksekutif dalam arti pemerintah gitu ya, apa upaya yang Pak Aswan lakukan bersama kawan-kawan di Komisi 2 untuk mengantisipasi supaya harga beras sesuai HET? Kita selalu mengingatkan pada rapat-rapat komisi dengan mitra, kita ingatkan bahwa beras ini adalah masalah pokok. Jangan sampai masalah primer ya Pak primer lah nanti disalahgunakan, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi harus sesegera mungkin kalau ada masalah cepat diselesaikan, jangan sampai melebar kemana-mana. Memang sekarang ini kan kebutuhan beras ini agak meningkat dengan adanya MBG ini. Iya. Jadi MBG ini satu sisi dia menghidupkan ekonomi rakyat, tentu para pekebun kita sayur, peternak ikan. Tapi tadi kan kebutuhan beras kan meningkat, tapi kan hitungannya tetap untuk Sumatera Selatan kita ini surplus beras. Nah itu. Oke. Pak, kalau operasi pasar sudah dilakukan di mana aja Pak untuk mendorong supaya terselenggara ini semua ketersediaan, maksud saya ketersediaan beras? Itu domainnya eksekutif tentu. Iya, memang tapi ada laporan ke kita, ada beberapa titik, beberapa pasar tradisional yang mereka sudah laksanakan operasi pasar, dan kami memberi masukan kemarin rapat dengan Komisi 2 agar memang operasi pasar ini dipilih pasar-pasar yang kira-kira masyarakatnya itu menengah ke bawah. Jangan kita nanti salah sasaran dan lucunya poligon kan Mbak ini kan, orang yang berkecukupan. Kira di Tangga Buntu, di Kertapati, di Pelaju, saya kira pasar-pasar itu yang harus kita jadikan tujuan untuk operasi pasar. Ngomong-ngomong, Pak Aswan sendiri di rumah makannya beras apa nih? Pokoknya beras sudah jadi nasi. Bapak nggak tahu dia mau disajiin beras apa, ya? Tapi saya ini petani juga, Mbak ini. Petani juga. Tahu ngerasain dong. Ngerasain susahnya. Jadi beras. Berapa hektar punya? Wah, nggak etis. Apalagi anggota dewan nggak etis. Jadi tahu kesusahan petani Bapak rasain juga ya. Tahu. Dan sekarang ini udah sampai ekspor? Enggak, kan punya keluarga. Tapi kan gini, dulu petani kita ini lesu Mbak ini, karena harga tidak menentu. Nah sekarang harga ini kan Pak Presiden ini tegas sekali, jangan ada penyimpangan. Ini menggairahkan petani-petani kita. Dulu nih petani hampir hilang semua ini. Anak-anak muda nggak mau lagi bertani. Nah sekarang hidup lagi. Ada petani namanya muda itu ya Pak ya? Petani milenial. Petani milenial, ya benar. Ini kan apalagi kita beralih dari tradisional ke mesinisasi. Sekarang kan bisa pakai gen, bisa petani, pakai jonde, dulu nggak bisa. Jadi sekarang memang sambil ngevlog ya kan. Nah, jadi sekarang ini memang program Pak Prabowo ini sangat baik sekali, saya kira menimbulkan semangat bagi petani kita untuk kembali bercocok tanam. Saya kira itu. Jadi marwah petani boleh dibilang di zaman Pak Prabowo ini kembali semangat lagi, terangkat lagi. Ya. Nilai tambah petaninya itu ya. Kalau dulu pada mahal semua, banyak sawah-sawah terlantar. Nah sekarang ada program OPLA, program cetak sawah ini
dengan harga beras gabah yang sangat stabil, nah ini petani kembali bergairah lagi. Kalau gitu kita nggak harus impor kan? Kan sekarang udah nggak impor lagi, Mbak. Udah nggak impor lagi kan? Iya, Heeh. kan belum 1 tahun sudah swasembada pangan. Sudah suasembada pangan Tapi ya, kita apalagi lihat Sulsel ya. kinerja Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Dirjen Pertanian, kayaknya siang malam nggak tidur-tidur Oh gitu ya? bagaimana. Kita nggak tahu aja Iya, sih Pak. termasuk anggota dewan kita juga mengawasi program-program ini. Ya, dari Opla ini Sumatera Selatan cukup banyak, termasuk cetak sawah. Nah ini juga harus kita awasi agar tepat sasaran. Itu. Kalau cetak sawah tuh dalam bayangan saya yang orang awam gitu ya, itu bisa di mana aja sih Pak? Artinya kalau udah ada lahan yang optimal gitu, apakah tetap ada cetak sawahnya? Atau gimana sih? Tolong kasih Kalau penjelasan dong. cetak sawah kan Gimana sih? tanah terlantar, tanah yang tanah belum terlantar. belum dimanfaatkan, Oh oke. dicetak sawah. Nah, tapi kalau dia sudah berbentuk sawah, mungkin produksinya kurang, belum IP 200. Apa itu EP 200? IP 200 itu 2 kali panen setahun. Nah, dan kita sudah banyak, Mbak ini. Petani Sumatera Selatan ini sudah banyak yang IP 200, bahkan ada yang IP 300. 3 kali setahun 3 berarti kali setahun. panennya. Nah, Oke. jadi ini cetak sawah ini untuk lahan terlantar yang selama ini semak belukar oleh pemerintah, dicetak sawah. Saya kira ini sangat baik sekali sehingga menjadi lahan yang produktif. Oh jadi impor memang udah nggak ada ya? Nggak ada setahu sekarang. Untuk beras ya, Mbak? Untuk beras, Iya. untuk beras, untuk beras. Oke. Terus kenapa beras kita tuh beda sama beras orang Arab? Panjang-panjang gitu. Ini pertanyaan nggak mutu banget ya kayaknya. Tapi emang pengen tahu aja gitu ya. Itu kan tergantung bibit, Mbak ini. Tergantung bibit. Tergantung bibit kan. Kenapa kita nggak bisa bibit kayak gitu? Bisa juga, bisa. Nah, Itu beras khusus ya? beras khusus itu kami juga mendorong kan. Nah, kita ini pemerintah Sumatera Selatan sudah mempunyai Perda, BRINS, riset Badan Riset dan inovasi dan daerah. Inovasi Daerah BRINDE jadi ya. Nah, Brinda ya. Brinda, Nah, Brinda. Tapi sekarang masih Litbang. Ya. Nah, itu payung hukum nanti bagaimana pemerintah ini menemukan bibit-bibit unggul baru. Kita sudah ini tekan terus dinas terkait agar Sumatera Selatan ini mempunyai bibit padi yang unggul. Bisa bersama dengan Unsri, dan kemarin kita ngobrol dengan pembantu rektor 2-nya, Unsri siap support untuk penelitian masalah bibit unggul di Sumatera Selatan ini, tidak saja beras tapi mungkin kelapa sawit dan lain sebagainya. Pak Aswan, kalau Anda melihat peran Bulog gitu ya sebagai orang legislatif gitu ya, apakah sudah menjalankan perannya? Boleh nggak sih ngomentarin kayak gitu? Kayak boleh aja deh. Boleh. Iya kan? Iya, kan mitra Komisi 2 memang. Hah? Mitra kita. Mitra Komisi 2 kan Bulog kan? Oke. Iya. Maksudnya gini loh, kok si Bulog ini mesti diundang orang Bulog, halo TVRI produser, undanglah orang Bulog, undanglah kepala dinas pertanian gitu. Jadi kita ngomongnya bisa komprehensif kan gitu ya. Iya, betul. Jangan sepihak gitu. Jangan sepihak. Gini kan supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh kan gini ya. Bulog nih Anda melihat sudah berjalan efektif apa belum gitu ya? Karena dia tuh kan perannya vital, tapi seringkali distribusinya tuh kalah cepat dibanding pedagang besar gitu loh Pak. Ya. Itu kita akui Mbak ini. Benar kan ya gitu ya? Benar. Harus ada reformasi nih kayaknya Harus. dalam pola distribusi Bulog nih. Ya, sepertinya supaya lagi langsung berjalan ini. gitu ya. Iya. Kan Bulog itu ada kuota juga. Ada kuota untuk menyerap gabah petani. Oke. Kami hitung kemarin kan kita keluar-keluarnya Pak Presiden 6.500. Nah, ternyata kan harus beli Bulog. Ternyata Bulog ini punya kuotanya hanya 20%. Kan menimbulkan masalah. Nah, tapi kan seharusnya para distributor produsen beras ini juga membeli itu kan dengan harga yang sama. Sejauh ini sama harganya begitu Mbak Weni. Jadi memang Bulog ini tapi kita lihat sudah ada arah perbaikan. Jadi penyerapan gabah petani sejauh ini terbesar sepanjang sejarah kita.
Oh, tadinya malah lebih kecil dari 20%. Lebih kecil Mbak ini, Oh. lebih kecil dari, sehingga stok Bulog sekarang berapa kata Pak Menteri, berapa juta ton yang ada di Bulog sekarang kan. Nah, itu kan sangat luar biasa dan belum pernah dalam sejarah kita. Tapi tentu namanya organisasi yang besar pasti dapat kekurangan di lapangan. Kita temukan juga seperti itu dan kita berikan masukan ke Bulog agar masalah ini bisa diselesaikan. Kan masalahnya bagaimana kata Pak Menteri tadi kan, petani itu lebih senang jual ke tengkulak. Iya. Karena dia cepat bayarnya. Nah, iya. Nah, sekarang Bulog juga cepat bayarnya Mbak Menteri. Nah, itu cepat. Tapi masalahnya tadi dia jual ke Bulog ini kan nggak ada penampungan gudang nih. Kan yang nerimanya tengkulak-tengkulak juga nih. Produsen beras itu. Mereka lama ngantri nanti di gudang-gudang itu kan. Ada juga faktor pengering beras padinya. Kan nggak bisa disimpan lama itu. Jadi memang permasalahan ini saya kira sudah dipahami oleh Bulog sendiri dan kita mendorong agar hair dryernya ditambah. Pengeringnya ditambah agar tidak ada alasan gabah petani lambat diterima. Ada yang nanti sampai 2 malam, kan mutunya jadi berkurang. Nanti berasnya batik. Akibatnya nggak spek nanti. Istilahnya tuh ya. Istilahnya nggak spek nanti. Bulognya ya susah sendiri kalau ini kan. Mau dijadiin beras apa kalau batik ini kan. Nah, jadi memang masalah ini kan memang saya kira bukannya rumit tapi harus satu kita coba urai begitu Pak. Tapi kayaknya emang rumit deh. Rumit dan birokratis gitu loh. Ya ini masalahnya di situ mungkin. Tapi kan ini sudah ada penyederhanaan. Kalau dulu kan ini HPP 6.500. Ini kata tengkulaknya saya nerima di gudang. Nah, tapi sekarang kan pemerintah sudah memberikan ongkos dari titik sawah ke gudang mereka. Ke gudang Bulog. Nah, jadi memang permasalahan yang sering timbul ini oleh pemerintah mungkin dikaji dan dicari solusinya yang terbaik. Tapi tentu kan tidak semudah membalik telapak tangan yang selama ini proses. Tapi sering kami sampaikan jangan sampai laporannya bagus-bagus terus ini, tapi di lapangan nggak sesuai. Benar. Jadi nanti kalau begitu nggak ke atasnya nggak keputusannya itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Kita sampaikan lapornya bagus terus dong. Yang jadi kendala petani tolong disampaikan juga ke pimpinan kita di atas. Oke, jadi kalau menurut Pak Aswan sih sebenarnya langkah-langkah kalau untuk di Sumatera Selatan gitu ya sudah banyak diantisipasi ya. Iya. Maaf, kita memang barangkali nggak apa istilahnya tersinggung orang, nggak serumit di Jawa gitu ya yang orangnya sangat banyak ya. Gitu ya. Sementara kan kondisi kita boleh bilang surplus. Aman-aman lah. Aman-aman aja gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tetapi distribusi masih saja ada kendala. Kan namanya oknum pasti ada lah Mbak Beni. Oknum itu di mana-mana pasti ada lah. Nah, kita cari di mana, apa ada penimbunan, apalah nanti kita cari sehingga harusnya tidak terjadi. Karena stok banyak. Karena kan produsen itu juga yang punya penggilingan padi itu kan harus cepat barangnya keluar ya. Nah, itu kan. Jadi kalau ada yang langka ini agak aneh juga. Aneh. Di mana ini kan? Jadi pertanyaan itu. Kita cari nanti kita hubungi ke Tanan Pangan coba dicek Okuraya itu kenapa bisa seperti itu. Itu kalau memang betul kan, nanti kita nggak tahu juga nanti cuma di satu toko, di toko lain banyak kan. Bilang nggak ada gitu ya. Nggak ada, kan harus kita nih kan hati-hati juga. Apalagi kami DPRD ini kan harus hati-hati betul. Nanti apalagi situasi sekarang ya. Nanti salah ngomong dikit, wah bisa viral. Karena memang takutnya cuma satu toko nggak ada, dibilang Okuraya. Iya. Padahal di pasar Padusan mungkin ada. Saya kira begitu Mbak Beni. Ngomong-ngomong. Ya, boleh.
Mau tanya, mau tanya. Kalau anggota DPRD Sumsel itu kan apa namanya? Ini yang nanya yang malu sendiri, bukan malu ya. Cuman saya paling tidak mewakili aspirasi. Itu tunjangan perumahannya berapa? Enggak termasuk di sini sebenarnya. Saya kira bisa transparan, bisa ditanya di Sekwan lah saya kira. Sekwan. Iya, atau pimpinan DPRD. Tapi bayangannya kalau kita lihat di TV Mbak Weni, kalau Kecil ya Sumsel ya? kemarin yang kalau Jawa Tengah tunjangan perumahan 47 juta. Kalau Sumsel gaji aja nggak sampai segitu totalnya. Oh gitu ya? Iya, tapi kan kita kan tetap bersyukur lah ya, bersyukur. Tapi kalau masalah Kesel angka itu enggak juga, kan pengabdian ini. Pengabdian ya? Iya, Oke. kan ada sisi lainnya ini kan. Kita juga bisa. Bahaya nih Kalau sisi lain enggak apa ini, maksudnya? kalau enggak jadi dewan, saya enggak ketemu Mbak Weni hari ini kan. Baca Iya. niat. Iya, jadi kepuasan batinnya lain lah ya. Kita kan nggak bisa menilai dari materi aja Mbak Weni. Ya, kalau Gitu ini ya. kan harus dagang aja, modal 10 untung 20 kan gitu. 20. Jangan jadi DPRD kalau hitungan seperti itu. Saya kira itu kita selalu merespon dan alhamdulillah kemarin ketua DPRD, pimpinan dewan mengakomodir tuntutan mahasiswa sehingga Sumatera Selatan tidak ada kerusuhan. Ya semuanya ditampung. Bagi-bagi beras loh di situ untuk para ojol ya. Bagi-bagi. Ada bagi-bagi beras, jadi mereka nggak demo. Itu ya siapa sih bagi-bagi beras? Saya nggak terpantau itu, karena saya hadir di demo dari pagi. Kami DPRD itu dari jam 9 kumpul di kantor untuk menerima aspirasi. Saya kira nggak perlu menghindar karena memang kan Betul. tugas yang tahu juga itu menerima aspirasi, memperjuangkannya sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi Karena nggak perlu ngumpet-ngumpet kita ini kan. wakil rakyat kita di DPRD Sumsel nih baik-baik nih. Iya kan, kenapa harus ngumpet kan? Iya, harus ditemuin apa? Kita sering kemarin kita menerima masyarakat Muara ini masalah sengketa dengan PTBA, ya kita terima. Kan semuanya masyarakat, semua masyarakat yang punya masyarakat harus kita bantu. PTBA juga kan masyarakat harus kita bantu juga. Saya kira tidak ada alasan. Alhamdulillah pimpinan dewan sangat merespon semua pengaduan-pengaduan masyarakat sehingga memang tidak ada yang tersumbat komunikasinya ini. Betul. Sementara komunikasi itu nggak jalan kalau ada Yang lari-lari. yang lari-lari, yang escape ya, Iya. yang escape dari lapangan gitu ya. Nggak ada, saya nongkrong dekat itu. Gitu ya. Ada di foto-foto saya itu dekat PGRI. Kadang-kadang aspirasinya juga di luar yang itu ada juga jalan rusak segala macam. Karena kita dengar semua. Kita Kalau dengar jalan rusak semua. bukan Komisi 2, Komisi 4. Komisi 4. Iya. Oke, Pak Aswan, kalau kita kembali ke topik masalah kita tentang harga beras premium gitu ya. Oke. Beras itu kan bisa dikategorikan apa aja tadi, premium, Medium, medium dan khusus. khusus. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau premium ini HET-nya 14.900. Iya. Pada kenyataan di lapangan bisa dijual 17.000, 18.000. Ya, itu kalau memang terjadi itu melanggar aturan Mbak, itu. Itu bisa pidana loh itu. Tapi kan masyarakatnya nggak lemah ternyata. Dalam arti dia cuma bisa ya udah kata si penjual harganya memang segini, kalau kau galak beli menidak sudah kami ada pembeli lain. Nah bagaimana kondisi orang yang sudah lemah seperti itu boro-boro dia mau menjadikan itu sebagai sebuah hal pidana? Itu kenyataannya begitu loh Pak Dewan. Iya mungkin lah terjadi, tapi saya kira Bukan mungkin Pak, ini beneran terjadi. benar terjadi, oke, terjadi. Tapi saya kira ini kan harus kita berikan pendidikan kepada masyarakat bahwa kita ada aturan seperti gas LPG kan ada HET-nya, yang melanggar itu pidana. Dan masyarakat jangan takut dong. Oke, Dan takut kan dilaporkan. Oke, berarti sekarang masalahnya karena harganya itu rata-rata sudah melanggar aturan di atas HET kan gitu. Apa yang diberikan oleh anggota dewan Komisi 2 khususnya untuk mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat? Iya, kan kemarin kan kita sudah sampaikan ini ke beberapa pihak. Kalau terjadi HET itu tolong dilaporkan. Tapi kalau kita nggak tahu gimana kita menyelesaikannya kan, saya menghimbau kepada masyarakat agar jangan takut bahwa
beras ini ada ketentuan pemerintah. Mm-mm. HET-nya itu 14.900. Mm-mm. Itu yang paling ujung. Mm. Nah, bukan di tingkat distributornya, bukan. Mm-mm. Artinya di Penjual langsung, penjual kan? langsung harus menjualnya itu 14.900 per kilo untuk Mm-mm. premium Mm-mm. seperti Raja, Mm-mm. Topi Koki, Mm-mm. apalagi Patin, selancar, lancar, patin. Nah, mm-mm. itu kalau ada yang menyulit, itu ada melanggar aturan. Mm. Kan sekarang sudah zaman medsos, Mm-mm. divideokan aja, dipiralkan. Mm. Saya kira APH akan merespon ini. Ya, saya kira sekarang ini tidak ada lagi yang harus kita takutkan selagi itu memang betul fakta dan sesuai dengan aturan. Oke. Berarti itu dong yang harus dikenceng disuarakan. Iya, harus. Kita juga ke masyarakat udah jangan takut. Mm. Kalau DPRD kan Mm. di daerah kan jauh mungkin, Mm. tapi kita sekarang viral ini bisa melebihi dari intervensi DPRD loh kalau Betul. viral. Betul. Iya. Betul. Betul. Mm-mm. Di luar HET berarti pidana. Pidana karena melanggar peraturan pemerintah dan merugikan masyarakat. Itu kata Pak Prabowo, merugikan masyarakat. Ya. Kan pemerintah itu sudah menghitung loh. Kenapa itu 14.000? Karena di tingkat produsen itu harganya 14.500. Saya tanya PT Buyung itu. Jadi wajar lah kalau di ujung itu harganya 14.900. Tetap ada margin ya Ya, kan? marginnya sudah ada. Udah Ya. ada. Udah ada. Udah ada. Masa ada. mau dinaikin lagi? Nah itu nggak Jadi boleh. Kita hitung-hitung kalau 14.900 berarti 17.000 itu berarti berapa tuh dia untung? 2.000 berarti. Nah, 2.000 banyak nian. Iya, itu nggak boleh kan, karena kan menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harganya diatur oleh pemerintah. Tapi kenyataannya gak kayak gitu dan masyarakat tak berdaya. Nah, ini ya sekali lagi proses ya, karena ini harus kita mendidik masyarakat agar berani lah. Ini bahwa ini ada ketentuannya dari pemerintah. Jangan sampai pemerintah ini capek-capek sudah banyak mengeluarkan biaya, tapi hasilnya tidak sesuai juga. Karena ada yang nggak tahu juga ini, di mana nggak tahu. Banyak yang nggak tahu Mm-mm. karena posisi masyarakat ya Pak Aswan itu seperti halnya tangan di bawah, penjual tangan di atas. Jadi yang di bawah itu selalu tidak berdaya. Itu loh kenyataan yang terjadi. Ya tapi kan sekarang bukan monopoli lagi Mbak, ini masalah beras ini kan banyak toko-toko yang lain juga, pasar tradisional, di minimarket, Indomaret, Alfamart. Nggak bisa juga kalau orang itu, kecuali memang mereka itu monopoli. Nah sekarang nggak ada monopoli lagi, saya apalagi beras ini. Tinggal masyarakat bagaimana, kalau memang ini ya nggak usah dibeli, kan banyak toko lain saya kira. Dan harus beranilah mengatakan bahwa ini ada ketentuan pemerintah. Nanti kalau Bapak jual, Bapak melanggar. Saya kira harus berani. Jadi ini yang harus kita tekan masyarakat ini kan. Ya. Jangan berani ngerusak, nggak boleh. Ini Gitu. yang harus disosialisasikan oleh semua pihak, Ya. bukan hanya oleh anggota dewan, tetapi Ya. juga oleh pemerintah, Oleh pemerintah, terutama oleh Iya. APH, APH juga. ya kan? Iya. Nanti sekali waktu menerima pengaduan dari masyarakat, Harus cepat dong. Iya, sehingga kan nggak berani lagi orang, kalau memang cepat nggak berani lagi saya kira. atau justru nggak ditanggapi misalkan karena Nah. waya-waya cuma laporan beras, padahal ada unsur pidana di situ. Pidana itu. Iya. Ada unsur pidana di situ. Hmm. Oke. Kendala utamanya untuk melihat persoalan ini nih, kalau menurut Pak Aswan apa? Dengan kondisi yang sebenarnya kalau di Sumsel itu fine aja kan gitu ya? Iya, mungkin sebagian besar ya. Masalah tidak kita tutup, pasti ada lah. Pasti masalah. ada. Sumsel kan luas sekali. Luas, Penduduknya 8,9 juta jiwa, 17 kabupaten kota. Saya kira memang masalah pasti ada. Tapi secara umum kita bersyukur Sumsel ini untuk pangan kan kita surplus. Terhadap masalah tadi juga DPRD kami tetap akan mengawasi dan mendorong eksekutif agar terhadap masalah-masalah terjadi ini segera ditangani. Nah, ini kan PR bagi kita juga, Okuraya apa benar. Tapi jangan seperti juga ini Mbak ini tadi kan Okuraya kan Oku Indo, Oku Timur, Oku Selatan. Saya rasa Oku Timur nggak mungkin nggak ada beras. Kira ya. Nah jangan sampai cuma satu toko yang nggak ada berasnya, hebohnya kemana-mana. Jadi kan harus kita objektif, hati-hati.
dan yang penting lagi memberikan pendidikan masyarakat agar jangan mudah memprovokasi orang. Nah, itu penting. Iya, sepakat ya. Oke. Sepakat itu. Nggak Dan boleh orang tidak memprovokasi orang. terprovokasi harus mempunyai kapasitas yang cukup, ya informasinya, pengetahuan agar tidak mudah terpancing. Jangan sampai oh ini rusuh ternyata enggak, kan gitu kan. Iya. Pak Aswani sebagai anggota dewan gitu ya, memakai itu, bukan memakai istilahnya gini. Ada duta-duta khusus nggak gitu? Khusus untuk soal sosialisasi beras. Nggak ada. Dewan kan fungsinya 3, pengawasan, legislasi, dan anggaran. Dan semua fungsinya harus kita jalankan dengan baik. Nggak, maksud saya itu digunakan di sosmed. Kalau saya nggak ada. Saya nih sosmed ada, IG ada, cuman saya kurang aktif di sosmed. Waduh, harus diaktifkan itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, saya nggak ada FB, saya cuma ada IG aja sosmed saya. Aduh, nggak boleh itu. Nggak boleh terjadi itu. Nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena Anda pejabat publik loh. Ya, tapi Wakil kan rakyat bisa dilihat di IG bisa. Ya. Saya kira pejabat publik ini nggak bisa lagi lari-larian sekarang. Nggak bisa. Dan itu bisa dipantau di sosmed. Di sosmed bisa. Dipantau langsung juga bisa. Nggak bisa lah lari. Ada orang datang lari nggak bisa lagi. Nggak baca singitan. Nggak baca singitan lagi ketemu Palembang. Baca singitan. Tapi kalau dia singitan nanti kan akan berdampak ke karir politik dia ke depan. Betul. Iya. Itu nggak boleh itu kayak Iya. gitu. Oke, Pak Aswan, selama berapa jadi anggota DPRD untuk Sumsel? Saya baru 1 periode ini. Baru 1 periode. Berarti saya baru setahun lah. Setahun ya. Itu udah meminta mitra Komisi 2 dalam hal ini khususnya beras, udah belum dipanggil untuk hearing kayak gitu? Sering kita. Sering ya? Iya, kita ada rapat mitra. Kita sudah pernah mengundang pertanian sudah pasti ya, dan pangan sudah pasti. Bulog sudah berapa kali kita undang. Dan kita berantem, biasalah berantem. Iya, harus berantem supaya tahu ada titik temunya di mana. Mereka bilang sudah bagus, Iya. kita bilang belum. Belum. Nah, kan ini kan harus diselesaikan. Bukan kita berantem. Ini artinya berantem dalam kapas kita tugas dan fungsi masing-masing. Menyamakan persepsi. Kan karena kami ini apalagi Gerindra nih, harus program presiden ini diawasi sehingga tepat sasaran. Iya, banyak kan program Asta Cita ini harus utamanya ketahanan pangan. Karena kata Pak Presiden, kalau pangan itu cukup, insya Allah semuanya akan stabil. Jadi penting pangan ini. Kita tidak bisa membayangkan kalau sekarang kita kekurangan beras. Kita bisa membayangkan kita sekarang. Tapi sekarang kita cukup. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita di desa itu tidak terlalu risau karena kantong dusun itu makannya sudah cukup lah. Makannya sudah cukup. Jadi sudah sering berkomunikasi dengan para mitra, sudah sering dan turun ke lapangan. Sudah sering berantem, ya kan? Biasa. Berantem tanda kutip, ya kan? Berantem tanda kutip. Beda pendapat biasa. Dan yang pasti semua itu dilakukan untuk rakyat ya. Untuk rakyat, jelas. Oke, jadi kalau Anda mau bilang sebagai anggota komisi 2 gitu ya, yang cakupan apa? Ranahnya tuh menyangkut hidup orang banyak. Yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Anda mau bilang apa kepada masyarakat TVRI Sumsel di sana? Saya kira masyarakat Sumsel kita kan bersyukur stok beras Sumsel ini cukup sampai sekarang, mudah-mudahan ke depan akan meningkat lagi. Dan mari kita jaga kondisi ini dengan baik, kondusif. Masyarakat juga sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Saya kira masyarakat jangan mudah terprovokasi, mudah terpancing. Yakinlah bahwa pemerintah akan sangat baik, DPRD juga akan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Yakinlah kami DPRD Komisi 2 selalu terbuka terhadap saran, masukan, aspirasi, dan tentu akan kami serap, akan kami perjuangkan sesuai dengan kapasitas, tugas, dan aturan yang berlaku. Saya kira demikian. Oke. Masih banyak nih pertanyaan Pak Aswan. Masih sanggup nggak? Masih sanggup nggak? Sanggup.
Kalau orang politik itu nggak ada jamnya. Nggak ada jamnya. Iya. Ini hebatnya. Iya, nggak ada jamnya orang politik itu nggak tahu. Kalau ini Oke. kan jam 8, jam 4 habis. Kalau kita Off nggak hour ada. ya, nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Jadi nggak pernah Iya. nih Anda misalkan balik lagi ke topik kita, mendesak untuk melakukan audit ke Bulog. Udah pernah belum? Belum pernah. Ya. Nggak perlu ya? Belum perlu atau gimana? Saya kira belum perlu ya, kecuali nanti stoknya kurang bagaimana atau kelangkaan beras ya, perlu kita audit. Karena sejauh ini komunikasi kita dengan Bulog berjalan baik. Jadi misalnya ini ada di sini langka, nah dia cepat respon juga. Misalnya harga gabah di sini, terus HPP ya, nanti kita cek Pak gimana. Jadi mereka juga responsifnya bagus sejauh ini ya. Ya saya kira harus begitulah ya, ini harus begitu kan, karena kita ini kan sama, tujuannya sama, bagaimana kita ini program ini berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau menurut Anda peran Bulog di sini ideal ya? Saya kira lumayan lah, kalau Lumayan. belum Lumayan. lah kalau 100, tapi ya lumayan lah saya kira kan. Lumayan ya. Sesuai dengan tugas mereka sebagai stabilisasi harga pangan, sejauh ini Bulog melaksanakannya dengan baik. Untuk itu, tapi yang lain tentu ke depan kan kita berharap kuota ini akan bertambah lagi, infrastruktur MIU di Sumsel ini juga dibangun, hair dryer juga ditambah, sehingga ke depan saat musim panen tiba tidak ada lagi masalah ada kurang hair dryer lah, ada ini, ada itu. Nah, saya kira memang hal-hal ini kan harus mulai diperbaiki, dan kami sampaikan juga bagaimana kalau menghidupkan kembali penggilingan padi yang ada di desa-desa seperti zaman dulu, sehingga membantulah. Emang kalau sekarang hanya dimiliki orang tertentu ya? Iya, dulu banyak mati. Karena dulu Dibeli oleh tengkulak gitu ya? dibeli oleh bos-bos besar ini Oleh kan. bos besar. Karena memang kalau dulu kan nggak ada orang beli beras. Iya. Zaman saya kecil dulu di desa-desa itu orang membeli Belinya- beras, bukan membeli padi. Tapi sekarang kita mau panen aja udah ada orang mau beli. Oh, ini mau panen ini. Beli Nah, padinya. dengan demikian kan penggilingan yang ada di desa-desa Harus dihidupkan lagi. harusnya dihidupkan kembali kan, dengan ditambah gudang, pengeringan. Saya kira itu bisa dilaksanakan oleh desa-desa melalui koperasi merah putih ini. Karena kan ada dananya. Nah, Iya, nanti iya. saya kira kalau dia ada gudang, ada pengeringan, saya kira nggak masalah lagi harga gabah petani ini. Kalau murah ya bisa ditahan dulu kan, tunggu mahal harganya kan. Nah, seperti itu. Saya kira ya insya Allah ke depan kita harus optimis bahwa masalah pangan ini walaupun katanya rumit, insya Allah satu demi satu akan terurai. Saya kira akan terselesaikan. Tadi kalau Anda bilang bahwa nggak ada lagi monopoli, tapi kalau dibeli padi itu langsung dibeli oleh bos-bos besar, itu monopoli juga dong. Tapi bosnya kan banyak, nggak satu. Tapi kan bisa dihitung pakai 10 tangan aja bisa di sini. Bisa. Jadi petani kita ini berbeda paradigma seperti itu. Kalau nenek-nenek saya dulu, nenek petani juga, dia panen, itu yang dijual itu yang sisa makan per tahun. Jadi di rumah-rumah di desa itu ada namanya bilik padi. Iya. Dijemur secara tradisional, disimpanlah bilik-bilik itu sehingga cukup untuk kebutuhan 1 tahun. Tapi sekarang orang nggak ngitung lagi seperti itu kan. Semua hasil dijual. Nanti kalau butuh beras beli lagi. Jadi saya kira kan mereka perlu press money sekarang. Iya. Nah, jadi memang Pola hidup berubah. Kita lihat nggak ada lagi di desa-desa itu bilik-bilik padi, Lumbung padi gitu nggak ya. ada lagi. Saya kira kalau ke depan masyarakat nggak punya gudang padi, saya kira pemerintah desa harus ada gudang padi, sehingga untuk tadi kalau harganya murah ya ditahan dulu, tapi harus ada mesin pengeringan sehingga mutunya tetap terjaga. Saya kira peluang-peluang yang ada di desa, karena ini kan ada koperasi merah putih ini yang dicanang pemerintah, saya kira ini baik juga. Oke, jadi mestinya back to basic ya.
harusnya seperti itu. Hmm. Jadi kalau semuanya di desa-desa, Tengkulak juga nggak punya bahan baku kan, Benar. nggak bisa juga mereka harga berapa kan. Dikip langsung oleh si Iya, pemilik ya. nggak bisa Heeh. lagi kan. Tapi masalahnya kira. kan ruwet juga tuh ngomongin kayak gitu. Pemiliknya udah terjebak pada pola pinjaman rente misalkan Nah, kayak tapi gitu. kan kalau koperasi kan nanti ada pinjaman dana dari pemerintah kan. Saya kira untuk bibit, pupuk, subsidi, saya kira nanti bisa Disiapin oleh Koperasi Merah Putih koperasi itu gitu ya. nanti saya kira. Nanti mungkin hasil panennya dibeli oleh Mm-mm. Koperasi Merah Putih tadi. Tapi harus ada gudang dan harus ada mesin pengering. Saya kira maksud pemerintah ini posisinya kan ekonomi itu kan uangnya berputar di desa-desa itulah. Iya. Tujuan pokoknya di situ itulah, nggak keluar seperti itu. Jadi nggak tergantung dengan kota, enggak. Saya kira ke depan sangat bagus. Cuman memang tantangannya luar biasa. Luar biasa juga. Merubah mindset orang berpikir, apalagi namanya uang. Betul. Saya sering reses Mbak Eni, saya sampaikan. Jadi kalau bapak-bapak kades kita berpikir mau maju, ini adalah kesempatan. Koperasi Merah Putih. Tapi kalau kita berpikirnya bagaimana ingin menghabiskan uang ini tanpa pertanggungjawaban, maka penjara akan menunggu kita. Ya tergantung. Kan sekarang kemarin keluarnya mau usaha nggak ada dana. Iya, sekarang disiapin dikasih loh oleh koperasi. pemerintah. Koperasi. Kan untungnya untuk anggota juga, untuk masyarakat juga. Iya, ngerti. Prinsip koperasi jadi seperti mindset itu. inilah yang harus kita jelaskan secara perlahan-lahan. Sini ngurus masyarakat udah hampir 20 tahun ini. Yang Dari namanya OI bantuan, dulu ya, DPRD OI ya. saya pernah di DPRD OKI. Oh, kan oke. OI. Iya. Oke. Yang namanya bantuan ini kadang-kadang masyarakat udah ini uang negara juga dihabisin, Iya. nggak berputar. Nah ini harus kita rubah bahwa ini adalah kesempatan kita untuk membangun ekonomi kita, untuk memperbaiki nasib kita. Saya kira ini sangat berat tantangannya. Saya mendengar langsung dari desa-desa, tapi saya sampaikan tergantung cara kita berpikir. Kalau kita berpikir ini mau sebenarnya bahwa ini kita usaha untuk masyarakat kita, ini ada peluang emas. Tapi kalau cara berpikir kita ini uang, bagaimana kita mau menghabiskannya dan tidak ada tanggung jawab, maka kita akan pusing sendiri. Benar. Karena ini ada pertanggungjawabannya. Benar. Nah, Ngomong-ngomong Pak Aswan ngomong kayak gini sebagai orang Gerindra atau sebagai wakil rakyat? ya dua-duanya. Dua-duanya atau orang Kan- pemerintah. kan- Jadi ngubah mindset masyarakat. Gerindra juga kan harus kritisi juga Iya kan. dong. Kalau Harus ada yang dong. menyimpang kan dari pemerintah daerah, kita kritisi juga, tentu dengan konstruksi baik kan. Saya kira demikian, nggak semua kebijakan kita dukung kalau tidak berpihak ke masyarakat, ya harus kita tolak, harus kita lawan. Saya kira seperti itu. Apalagi pada kondisi seperti saat Seperti ini, saat ini. di mana mesti banyak empati kepada masyarakat. Iya, empati. Ya kita ini kan, ya kita ambil hikmahnya lah semuanya Mbak ini. Mungkin ada juga otokritik bagi DPRD, bagi DPRI kan, bagaimana menyikap kehidupan masyarakat yang lagi susah. Jangan apa, flexing apa itu namanya? Flexing. Iya. Jam Kan- Rolex Pak. Wah, Itu saya mana? ini murah jam saya ini. Saya nggak ada, baju saya aja cuma 30.000 ini. Saya nggak ada yang mahal-mahal. Jadi memang kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat, sehingga kan tidak ada jarak. Nggak Jadi ada kalau gap. kita hidup gaya apa ya? Hedon. Hedon. Iya. Gimana kita mau merasakan yang masyarakat rasakan? Kan dimulai dari penampilan kita, gaya hidup kita. Nggak bisa, nggak nyambung gitu, nggak bisa kita merasakan. Tapi kalau ya saya memang dari orang desa ya, tahu bagaimana petani, tahu bagaimana pekebun, tahu bagaimana ketika sekolah mungkin perutnya lapar. Nah sekarang kan nggak ada lagi, nggak ada makan bergizi. Mungkin sebagian orang yang berada itu Apa mungkin ngerasain itu? menjadi semacam hal yang nggak penting, cuman lah. Tapi ingatlah, masih banyak orang yang membutuhkan. Masalah dalam prosesnya banyak, ada masalah kan sudah berapa puluh juta, yang bermasalah kan cuma ribuan. Kita harus perbaiki masalah ini, oke. Tapi kan kita jangan menyamping program ini. Saya yakin bagaimana Mbak Weni, kalau di desa saya itu
anaknya 5 nih sekolah. Dia nggak mikirin anaknya makan lagi. Udah, anak sih sudah kenyang nanti. Karena mereka kurang beruntung. Tapi kalau dulu, wah mikirin lagi gimana anak saya pulang sekolah makan apa. Nah, saya kira memang jangan diambil ini. Saya kira ini ide brilian dari Pak Prabowo. Ia merasakan bagaimana kesusahan orang-orang yang kurang beruntung. Saya kira seperti itu. Ya kalau orang kaya kan, wah apalah lauknya segitu mungkin ya. Tapi bagi orang yang kurang beruntung, saya kira sangat bersyukur sekali itu. Jangan aja udah jadi orang kaya, tapi merasa lapar terus. Nah itu nggak boleh. Kan ada mazhab baru kata Pak Prabowo kemarin. Mazhab serakah itu kan nggak greedy. Boleh. Iya. Kan makan nasi kan cuma 1 bungkus nggak habis kita habis. Ini kan. Air putih kan cuma segini, belum habis juga kan. Iya. Kalau air putih boleh Pak? Boleh banyak ya. Boleh tapi banyak. Kan terbatas juga Mbak Weni. Kalau ada penyakit. Iya. Oke, jadi luar biasa nih pengalamannya Pak Aswan Mufti sebagai anggota DPRD Komisi 2 yang banyak mengurusi soal ketahanan pangan, mencoba mengantisipasi supaya permasalahan kelangkaan beras premium khususnya di Sumatera Selatan tidak terjadi atau berlarut-larut meskipun pada kenyataannya ada aja distribusi kurang merata gitu ya kalau saya simpulkan ya. Tetapi sudah diantisipasi sedemikian rupa, Sumsel insya Allah aman. Insya Allah surplus Sumsel sampai akhir tahun tadi berapa? 3,3 juta. Itu prediksi Oktober, tapi sekarang sudah 2 juta lebih. Sudah 2 juta lebih. Itu jadi, data dari Dinas Pertanian. Jadi itu beras itu gabah. Oh gabah ya, sorry. Itu gabah kemudian dibeli juga oleh Bulog sebagian, Tengkulak sebagian. Tengkulak sebagian. Emang dan malah kita ini keluar daerah Lampung. Iya. Jawa juga ya? Ke Jambi, ke Jawa. Ke Jawa juga ya. Tunggu ngomong-ngomong, emang Tengkulak itu nggak bisa dihapuskan? Saya kira hukum dagangnya saya belum bisa sih. Tengkulak itu seolah-olah nama jelek. Padahal bukan itu pedagang lah ya. Pedagang. Ya. Jangan konotasi negatif bukan. Saya kira pedagang lah mereka. Jadi ngambil gabah perantara lah. Kalau mengambil margin sudah pastilah. Sudah pastilah, namanya juga dagang. Jangan aja kelewatan. Dan juga pesan dari Pak Aswan tadi, kalau sudah cukup, sudah kenyang, jangan lapar terus. Nanti malah perutnya sakit. Sakit. Iya. Oke, Pak Aswan terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Weni. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, oke. Demikian kawan-kawan semua, pemirsanya TVRI Sumsel dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Pak Aswan Mufti. Sampai ketemu pada podcast selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia. Salam sejahtera. Oke. Salaman dulu kita.